saat saya tidur itu, saya bermimpi ketemu makhluk yang posturnya itu tinggi besar. Dan dia berpesan kepada saya, "Kamu jangan pernah takut dengan apapun itu. Hidup dan mati kamu, saya selalu ada buat kamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel Tentang Mereka. Kali ini coy, gua kedatangan seorang narasumber dari Jakarta Barat. Halo warga Jakarta Barat. Nih, beliau mau berbagi ceritanya begitu mimpi menjadi kenyataan. Penasaran kan kalian? Langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita yang satu ini. Selamat malam Mas Eko. Malam, Mas. Mas Eko dari Jakarta Barat nih. Iya, betul. Jakarta Baratnya sebelah mana Mas? Di Kota Bambu, Mas. Oh, Kota Bambu. Halo warga Kota Bambu nih. Salam-salam dulu. Mas Eko kesibukannya apa nih saat ini? Saya lagi berwirausaha nih, Mas, di bidang makanan, kuliner. Kuliner gokil nih. Betul. Usahanya apa itu Mas? Kebetulan bidang usaha saya itu di kuliner karena saya memanfaatkan ilmu yang saya punya. Dulunya di bidang restoran pasti Di nih. restoran, di hotel pernah, di restoran juga pernah. Ya berarti menu dari Mas Eko sendiri nih. Iya, saya kembangin lagi. Mungkin buat teman-teman nih yang mau nyobain bisa kasih tahu nih Mas nih nama ininya kulinerannya Blor's Kitchen. Blor's Kitchen. Itu ada di Ada ini semuanya. Iya, ada. Pokoknya nanti kalian bisa cari. Nanti link kita taruh bawah ya Mas ya. Iya. Mas Eko mau berbagi cerita pengalamannya waktu mimpi. Mimpi. Berawal dari mimpi ya Mas? Berawal dari mimpi, saya bertemu sosok misterius. Sosoknya itu tinggi besar dan dia berpesan kepada saya, Kamu jangan pernah takut dengan siapapun karena dalam hidup dan mati kamu saya selalu ada buat kamu. Oke, ditahan dulu nih Mas Eko ya ceritanya nih. Nah tuh, buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semuanya, jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Satu lagi nih, buat kalian juga yang mau berbagi cerita di channel ini, kalian bisa DM langsung ke Instagram Tentang Mereka, link ada di bawah ya. Udah, biar kalian gak penasaran, langsung aja yuk kita ngobrol bareng. Mau buat kalian semua, biar kalian gak penasaran, langsung aja yuk kita simak cerita dari Mas Eko. Mas Eko, awal mula ceritanya nih, kejadian mimpi ya. Yang pasti mimpi horor nih, bukan mimpi basah ya. Gimana itu Mas? jadi awal mulanya itu kejadiannya antara sekitar tahun 2010, Mas. Dimana saya bekerja dan biasanya tuh pulang ke rumah saya bersih-bersih dulu. Nah, pada hari ini tuh tumben banget gitu, saya tiba-tiba langsung tidur aja gitu, nggak bersih-bersih. Nah, saat saya tidur itu, saya bermimpi ketemu makhluk yang posturnya itu tinggi besar. Dan dia berpesan kepada saya, "Kamu jangan pernah takut dengan apapun itu. Hidup dan mati kamu, saya selalu ada buat kamu." Bisa digambarin Mas Eko itu sosoknya yang di dalam mimpinya itu? Nah, sosoknya itu Mas, tinggi besar dia. Dan dia tuh mengelilingi saya. Dan seketika itu saya langsung bangun. Nah, saya pikir itu saya tidur udah lama Mas. Ternyata saya tidur cuman sebentar doang, setengah jam lah. Nah, setelah itu saya langsung tuh nenangin diri dulu. Saya bersih-bersih, merokok dulu, ngopi dulu. Saya sambil mikirin Mas itu sebenarnya apa yang ada di dalam mimpi saya. Kalau dari logika saya sih Mas, mungkin ya makhluk ini nih datang ke mimpi saya tuh karena
saya biasanya pulang kerja bersih-bersih. Nah ini saya dimana pulang kerja saya langsung tidur. Oh itu emang udah rutinitas itu Mas, setiap habis pergi gitu emang udah pasti sih. Biasanya saya begitu, selalu dari mana-mana saya selalu bersih-bersih dulu, baru istirahat. Karena emang pesan orang tua juga gitu ya, Iya, jadi mana sebelum masuk rumah. Biasain gitu, harusnya. iya. Singkat cerita nih Mas, berapa minggu kemudian saya kan masuk shift pagi nih. Nah pulangnya saya janjian ketemu sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya Mas. Nah di situ saya pergi ke tempat wisata salah satu ikon kota Jakarta lah. Ya namanya anak muda nih Mas. Saya jalan-jalan lah keliling-keliling makan. Nah terus saya istirahat tuh sebentar karena capek ya. Nah di situ saya udah nemuin keanehan. Itu masih di tempat wisata itu Mas? Iya Mas, masih tempat wisata itu. Saya melihat sosok mata. Tapi karena saya nggak yakin, saya tanya sama pacar saya, Bi, kamu ngeliat itu nggak Bi? Nah dia nggak ngeliat. Sempat saya foto Mas itu. Tapi di hasil fotonya itu saya lihat nggak ada. Dan saya tanya sama pacar saya ini, emang dia juga nggak ngeliat. Tapi yang Mas Eko lihat itu real itu? Iya bener-bener sosok mata. Sempat saya foto tapi pas jadi hasil fotonya tuh nggak ada. Saya tanya pacar saya juga dia emang nggak ngeliat. Beberapa kali saya tanya emang dia nggak ngeliat. Setelah itu saya pulang dong Mas. Setelah saya sampai di rumahnya, biasa nih Mas saya salaman dulu sama orang tuanya. Ngobrol-ngobrol lah, ditanya-tanya dari mana gitu ya kan biasa. Nah namanya anak muda, saya juga ngerasa asem dong Mas. Saya pengen dong sebatang dua batang. Saya izin nih ke belakang nih ngerokok sama orang tuanya pacar saya ini. Sambil mikirin makhluk yang tadi Mas. Sebenarnya apa sih yang saya lihat tadi? Saya sambil mikir-mikir. Nah saya juga nggak mau nampakin ke orang-orang yang ada di rumah. Nggak mau bikin parno orang yang ada di rumah. Oh, pengen dipendam sendiri gitu iya, Mas. jadi biar nggak kelihatan nih saya kejadian apa-apa di luar gitu. Makanya saya sambil ngerokok tuh. Nah, sewaktu saya ngerokok ini, pacar saya ini bikinin kopi buat saya. Nah, mungkin dia ini bingung yang lihat saya Mas. Kok bengong terus? Dia nanya tuh ke saya tuh, kamu kenapa sih Bi? Dia bilang, kok bengong terus? Saya jawab tuh, aku masih kepikiran yang tadi. Soalnya aku ngelihat, kamu nggak ngelihat. Saya bilang gitu. Di situ kan pacar saya coba menghibur saya nih. Nah, dia akhirnya ngajak saya foto-foto lagi nih Mas. Terus dia selfie sama saya berdua. Setelah jadi fotonya saya lihat kok nggak ada foto saya berdua. Fotonya tuh aneh. Saya tadinya niatnya tuh mau saya hapus. Cuman saya puter-puter tuh HP kok jadinya begini, nggak ada foto saya berdua sama pacar saya. Pas saya balik begini baru kelihatan itu sosok Mas. Ternyata semacam kuyang gitu Mas. Ada kok fotonya masih ada Mas. Mungkin nanti kita bisa tampilin ya Mas. Ya boleh Mas, boleh. Jadi wujudnya itu perempuan, matanya itu masuk, ada hidungnya tapi nggak ada bagian mulutnya ini Mas. Jadi dia langsung dagu sama ada lidahnya menjulur. Jelas itu Mas. Jelas itu Mas. Terus saya nyoba nih Mas nih, foto yang kedua kali nih. Ternyata hasilnya benar, ada saya sama pacar saya. Oh, normal itu? Normal Mas, iya. Nah, di situ saya cerita sama orang tuanya pacar saya. Kok saya foto hasilnya begini Bu? Saya bilang gitu. Kata orang tua, mungkin ini salah foto kali, kebetulan aja gitu. Nah berhubung waktu sudah malam, saya di situ izin pamit pulang. Beberapa hari kemudian nih Mas nih, pacar saya nge-WhatsApp saya nih, suruh main ke rumah. Kebetulan saya masuk pagi nih Mas, gantiin teman saya yang nggak bisa masuk pagi. Nah pulangnya saya main ke rumah pacar saya. Di situ saya biasalah ngobrol-ngobrol. Pada saat saya ngobrol-ngobrol sama pacar saya nih mau ngejelasin tentang foto kemarin Mas. Nah orang tuanya keluar nih Mas, ternyata bahas foto yang kemarin saya foto sama pacar saya itu, yang hasilnya itu aneh. Ternyata di situ juga ada pengakuan anak muda yang melihat sosok almarhumah ibunya. Walau alam sih Mas, itu benar apa enggaknya. Nah, tanpa sepengetahuan saya ternyata pacar saya itu nge-share ke omnya dan foto itu jadi rame di situ tentang sosok itu gitu. Jadi banyak yang pada nanya-nanya. Iya, jadi pada nanya benar. Ternyata di situ banyak juga nih Mas yang lihat. Ya udah, saya lupain aja lah, udahlah. Mungkin lagi hari apesnya saya. Karena hari apes itu nggak ada di yang kalender tahu. ya. Iya benar. Besoknya nih Mas, waktu saya kerja,
saya cerita nih ke teman-teman kerjaan saya nih. Nah di situ kan namanya banyak orang ya mas, ada yang percaya, ada yang enggak. Karena mungkin mereka ada yang pernah ngalamin kejadian serupa lah dengan saya, ngeliat hal-hal yang mistis gitu. Nah yang nggak percaya ini seolah-olah tuh memojokkan saya, ibaratnya kayak saya mengarang cerita, fotonya editan gitu. Nah di situ saya sempet, hati saya tuh sempet kesel gitu mas, kok nggak percaya padahal saya ngalamin gitu. Pas saya geledek-geledekin nih mas nih, dia kan seolah-olah nggak percaya nih, hati saya panas nih, saya refleks nih mau mukul nih, tapi saya coba istighfar. Itu udah gemes banget itu. Iya mas, tapi bawaan dari hati saya nih, saya mah orangnya sih biasa-biasa aja, cuman dari dalam diri saya ini kayaknya nih pengen marah semarah-marahnya, karena ini orang juga agak konyol. Orang ledek. Pas saya lagi kesel-keselnya nih mas, datang nih teman saya nih yang lucu nih, dia joget-joget nih, jatuh, saya langsung ketawa, terus suasana kembali kayak biasa lagi. Akhirnya kayak nggak ada apa-apa lah gitu mas ya. Setelah itu ya udah saya biasa lagi pulang. Pas saya pulang kerja nih mas, sampai rumah saya bersih-bersih, biasa tuh mandi ya kan. Habis itu saya bikin kopi nih, nenangin diri sambil hubungin pacar saya. Pas saya lagi telepon-teleponan sama pacar saya nih mas, saya cerita, kok di kerjaan saya sering banget emosi. Terus pacar saya bilang, mungkin kamu karena kecapean kerja kali. Tapi saya jawab lagi nih, tapi nggak cuma di kerjaan doang, di jalan juga kalau misalnya ada hal sensitif, gua rada emosi. Terus pacar saya bilang lagi, mungkin itu emang efek kamu lagi capek. Nah mumpung besok libur nih, yuk kita jalan-jalan aja deh, nenangin pikiran kamu. Nah dia niat ngajak saya jalan, terus sekalian mampir main ke rumah mas. Nah pas habis telepon-teleponan nih, berhubung udah malam juga mas, gua udahin itu obrolan gua sama pacar gua. Kan besok mau jalan tuh, istirahat dulu. Besoknya gua jalan sama pacar gua dari siang nih, muter-muter, makan, jalan-jalan. Nah sorenya gua mampir ke rumah gua. Sampai di rumah, biasalah mas, kita ngobrol-ngobrol dulu sama orang tua gua ya kan. Sampai jam 8 tuh mas. Kebetulan kan depan rumah gua juga tongkrongan anak-anak tuh, anak-anak pada nongkrong. Pas saya lagi nongkrong-nongkrong nih mas, ada nih mas salah satu teman saya yang nggak biasa nongkrong, tiba-tiba dia datang nongkrong. Nah itu biasalah, ada yang gitaran, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol-ngobrol, sampailah nih satu tongkrongan ini ngomongin hal mistis. Nah teman saya ini yang konyol, yang nggak biasa nongkrong, dia tiba-tiba sesumbar bahwa dirinya itu paling kuat, nggak takut sama apa-apa. Nah di situ saya emosi. Pokoknya marah banget lah mas, saya mas. Kalau dengar kata-kata dia yang sombong-sombong kayak gitu, saya di situ udah nggak bisa nahan diri banget. Ngucap apa itu mas? Dia ngomong gini mas, gua mah nggak takut sama apapun. Kalau ada orang yang bisa, coba tunjukin ke gua gitu. Nah di situ saya ngerasa marah banget lah. Lu kalau punya ya jangan sombong gitu. Teman gua sesumbar nih mas, tiba-tiba tuh gua nggak inget apa-apa mas. Tiba-tiba gua udah di dalam rumah. Nah kata pas sadar, pacar gua ngomong, gua tuh tadi ngamuk-ngamuk di tongkrongan. Itu mas. Itu kesurupan atau gimana itu mas? Nggak sadar mas saya. Saya sadarnya tuh udah di dalam rumah. Saya tanya-tanya, katanya saya ngamuk-ngamuk di tongkrongan. Waktu teman saya sumbar, kalau dia tuh nggak takut apa-apa, beranilah sama segalanya gitu. Pas gua sadar, kok gua ada di dalam rumah. Nah di situ pacar gua ngomong, iya tadi kamu ngamuk-ngamuk, katanya mau berantem sama teman-teman kamu gitu, dipegangin, kamu dibawa ke rumah. Akhirnya gue penasaran nih mas, gue keluar nanya sama teman-teman di tongkrongan gue. Di situ katanya gue ngomong sama orang yang sesumbar ini, teman gue yang sesumbar ini mas. Gue nanya sama teman-teman gue, emang tadi kejadian kenapa sih gitu. Kata teman gue ngamuk-ngamuk mau berantem sama teman gue yang sesumbar ini mas. Dan katanya gue di situ ngucap, Kalau emang lu punya, nggak usah sombong.
di atas langit masih ada langit. Katanya gua ngomong gitu, tapi dengan nada yang tinggi dan menurut mereka itu bukan suara gua, Mas. Gitu. Dan seketika lu langsung dibawa ke dalam gitu. Iya, dan gua diamanin lah sama orang tua gua, ditenangin di dalam rumah. Karena kan di situ posisinya gua juga nggak sadar. Bisa dibilang itu kerasukan ya, Mas? Bisa dibilang begitu, Mas, karena saya juga nggak sadar. Setelah kejadian yang tadi nih rame-rame, gue minta maaf lah sama teman-teman gue, karena kan posisi gue juga nggak sadar, Mas. Oh ya, berhubung udah malam nih, Mas, kan ada cewek gue nih di rumah nih. Gue ya tinggal nganterin pacar gue. Nah di situ temen gue juga ngomong sama gue, lu butuh ditemenin nggak? Karena teman gue nih ngerasa khawatir nih, Mas. Karena kan gue kejadian tadi nggak sadar nih, takutnya di jalan kejadian yang sama. Akhirnya gue terus nganterin pacar gue pulang ke rumah. Sampai di rumah pacar gue nih pesen sama gue, Mas, banyak-banyak istighfar biar nggak sering marah-marah, terus biar nggak banyak setan yang nempel lah di jalan gitu. Saya gue nganterin pacar gue langsung pamit nih, Mas, berhubung udah malam sama orang tuanya. Gue lanjut nongkrong di rumah sampai malam. Pas sampai udah tongkrongan nih, gue nongkrong lagi nih, Mas, masih lanjut nongkrong, tapi suasananya udah balik lagi, udah cair, udah bercanda-canda lagi. Sampai malam nih, berhubung besoknya gue kerja, gue pamit deh, pulang duluan, istirahat. Beberapa hari kemudian, gue kerja nih, Mas, masuk sore. Kerja kayak biasa nih, Mas, kerja kayak biasa. Pas pulang, berenam nih, Mas, gue berenam sama teman kerja gue, berenam. Nyampe di lift nih. Nyampe di lift tuh, pintu lift tiba-tiba ketutup. Di situ gue udah mulai nggak sadar diri, Mas. Nggak sadar diri sampai ke basement. Tiba-tiba pas di basement, gue lihat tuh leher teman gue yang sininya nih berdarah, Mas, garis berdarah gini. Terus badan gue tuh basah, sekujur tubuh basah. Gue tanya sama dia, ada apa sih? Nah, teman gue nih nggak jawab. Cuman dia waktu gue udah sampai basement, gue udah sadar dia lagi kayak gini, nepok dada gue, Mas. Dia bilang, Lu inget sama pacar sama orang tua lu? gitu. Cuman ngomong kayak gitu. Gue langsung lanjut balik tuh, Mas, tuh sampai rumah. Biasalah ngobrol-ngobrol sama orang tua nih di rumah, ngobrol. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari teman gue yang pulang berenam tadi, bilang sama gue katanya pelipisnya benjol. Akhirnya gue telepon dong, karena orang tua gue bilang, coba tanyain kenapa, masa nggak ada apa-apa, pelipisnya benjol. Langsung gue telepon tuh, Mas, di situ. Gue tanya. Ternyata katanya gue ngamuk-ngamuk di situ. Gue tuh mau bunuh teman kerja gue sendiri yang namanya Jangkung. Nah, 5 orang ini megangin gue, Mas, termasuk Fahmi tadi yang sininya bergaris tuh berdarah. Iya, katanya itu gue cekek. Nah, si Jangkung ini gue kejar-kejar mau gue bunuh katanya. Pas di telepon, gue kan nanya nih, Mas, sama teman gue, kenapa sebabnya? Terus teman gue ini bilang, besok aja Pak Eko, gue jelasin biar enak. Dia bilang biar jelas, kita ngomong bareng sama yang 6 orang ini nih, Mas. Akhirnya besoknya gue berangkat kerja lagi tuh, gue ngobrol. Di situ gue ngamuk-ngamuk. Katanya tiba-tiba waktu gue ketutup nih liftnya, gue kejepit lift, Mas. Tapi kata anak-anak itu, gue nuduh si Jangkung yang nutup liftnya. Yang lu pukul sampai pelipisnya benjol itu? Iya, katanya begitu. Katanya gue marah-marah di situ. Nah kan di situ gue jadi nggak enak tuh, Mas, tuh. Akhirnya gue minta maaf lagi sama teman-teman gue, teman kerjaan gue. Gue bener-bener ngerasa nggak enak lah di situ kerja. Besokannya pas kerja, gue udah ngerasain namanya kerja udah nggak enak. Gimana sih, Mas? Udah ngerasa bersalah. Tiba-tiba marah-marah, nggak ada sebab apa-apa, marah-marah. Gue lupa, Mas, temen gue ini 5 orang namanya Jangkung yang mau gue bunuh ini, Mas. Bayu, Fahmi, Riki, sama Abu. Nah itu kelima-limanya juga kena. Ada yang lehernya biru, ada yang pipinya biru, hampir kena. Katanya gue brutal di situ, Mas, sudah sempat mukul-mukul, tapi dia pegangin. Nah Jangkung ini kabur, makanya dia nggak kena kejahatan gue lah waktu gue nggak sadar ini. Gue kerja normal nih, nggak ada pembahasan apa-apa nih. Pas break gue tanya sebab kejadian kemarin tuh apa. Nah si Bayu nyeritain ke gue, katanya tuh gue kejepit lift, tapi di situ gue pikir Jangkung yang sengaja nutup liftnya, makanya gue tiba-tiba emosi nggak sadar diri, Mas. Itu. Oh, lu berpikir si Jangkung ini bercanda gitu, maksudnya lu terakhir nih biar ketutup gitu, iya, biar ketinggalan. Iya, gitu. Padahal itu emang liftnya otomatis ketutup sendiri, cuman
nggak tahu kenapa emosi gue nggak bisa dikontrol. Terus gue tiba-tiba sadar udah di bawah itu yang ketemu Fahmi tadi. Dia lagi meluk gue terus mukul dada gue ini. Situ gue baru sadar. Tapi kok gue anehnya di situ badan gue bener-bener basah mas. Baju gue basah. Itu basah. Ya nggak tahu mas. Pokoknya gue nggak tahu. Gue nggak sadar diri. Tiba-tiba udah sadar-sadar di situ badan gue basah aja. Tapi gue masih ingat kalau masuk lift itu bareng-bareng. Pas sadar kok udah di bawah, gue nggak sadar, udah di basement, di parkiran motor. Nah, gue tanya anak-anak yang lain mana, katanya udah balik duluan bareng si Jangkung, katanya gitu. Ternyata anak-anak tadi tuh melindungin Jangkung, ngamanin Jangkung, biar nggak kenapa-napa gue sama Jangkung. Pas habis Bayu cerita nih mas, gue berusaha minta maaf nih sama teman-teman gue yang 5 ini, karena mungkin udah banyak ngelukain dia lah semua. Ya habis minta maaf itu ya udah lanjut kerja kayak biasanya mas, udah. Tapi tetap perasaan gue tetap nggak enak karena gue di situ katanya sempet emosi lah. Tapi kan di situ gue nggak sadar diri mas. Ya biar kayak gitu, gue tetap ngerasa bersalah mas karena udah jahat banget lah sama temen kerja gue sendiri yang biasanya ngopi bareng nih mas. Gue juga sampai heran, biasanya ngopi bareng, ngerokok bareng mas, sebungkus bisa bareng-bareng. Ini bisa sampai marah begitu mas. Mana mungkin sih kalau dalam keadaan sadar. Nah gue di situ juga sedih juga mas. Ada perasaan, penyesalan lah ya. Lah, iya. Padahal itu di luar kesadaran lu ya. Iya. Maksudnya di unsur nggak kesengajaan lah ya. Iya benar mas. Nggak logika sih ya. Makanya nggak ada niatan buat nyakitin lu. Benar, iya benar. Yang biasanya makan bareng, ngopi bareng, mana mungkin sih mas kalau dalam keadaan sadar kayak gitu gua. Ya udahlah mas. Setelah gue pulang kerja nih, biasalah gue bersih-bersih, curhat-curhat sama nyokap gue. Terus gue sempat cerita tentang kejadian ribut kemarin di kerjaan mas sama orang tua gue. Seorang tua gue berpesan, terus banyak-banyak istighfar, bebenah diri, deketin diri sama Allah, sering sholat gitulah, biar gue nggak kejadian kayak gini lagi, nggak sadar, marah-marah, emosi gitu. Emang di rumah gue juga kebetulan sering marah-marah mas. Nah kalau di rumah juga kalau marah-marah sama kayak gitu mas, tiba-tiba muncak aja. Nggak sadar tiba-tiba udah di kamar begitu mas. Pas gue cerita sama orang tua gue nih mas, gue cerita nih tentang mimpi yang di awal tadi mas, yang ketemu makhluk yang tinggi gede tadi. Nah orang tua gue emang di situ bercerita juga sama gue, tapi ini nggak bisa diceritain di sini mas karena ini menyangkut keluarga besar gue mas. Ya mungkin privasi ya mas. Iya, privasi gue. Ya namanya privasi kita nggak bisa maksa ya sob ya, jadi mungkin hanya beliau dan Tuhan yang tahu ya gitu. Semenjak kejadian kemarin itu semua mas, nyokap gue nekanin gue biar gue tuh lebih perbaikin diri lah, lebih dekat sama Allah lagi, perbanyak sholat, biar gue nggak kejadian kayak gini lagi. Mantap juga nih saya konek ceritanya nih ya, gokil sih. Gue bingung ya sampai mau berkata apa gitu ya, karena asli di luar nalar sih. Mas Eko, dari sepanjang cerita lu nih ya, gue heran gitu ya. Maksudnya bingung tuh, lu sedikit-sedikit kepancing emosi ya. Iya benar mas. Sedikit-sedikit kebawa emosi. Pokoknya ada yang nyenggol sedikit aja, gue udah nggak tahan mas. Tiba-tiba kalau udah sampai puncaknya ya itu nggak sadar diri gue. Dan lu mungkin kan kalau misalkan kita sebelum apa-apa gitu bisa ada yang dirasa lah ya gitu ya. Sebelum lu kehilangan kesadaran itu apa yang lu rasain mas? Wah. Seingat lu itu? Hati saya ini kayak keras banget gitu mas, gemetar gitu, badan saya tuh gemetar, udah pengen meledak aja gitu rasanya mas, udah nggak bisa ditahan lagi deh. Oke, terima kasih mas Eko ya. Oke, udah berbagi cerita di channel ini ya, gokil sih ceritanya, banyak pelajaran juga nih dari cerita mas Eko. Sekali lagi terima kasih mas Eko, panjang umur, sehat selalu, sukses juga buat usahanya nih. Iya, oke. Next nanti kita cerita lagi di sini. Baik mas. Oke coy, gimana tuh cerita dari mas Eko? Yang pasti bikin bulu kuduk merinding, gokil sih. Dan pasti ya itu dia. Sebenarnya masih gantung ya, tapi karena privasi keluarga kita nggak bisa juga nih buat maksa narasumber kita buat nyerita lebih panjang lagi. Yang pasti ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dan ingat, jangan pernah takut dengan adanya hal yang tak kasat mata, tapi kalian harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.